Bab 313, saatnya mengakhirinya. 1. Di luar tanah terlarang Raja Naga Api. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Mei Wu, Baldi, Kaisar Perang Gale, dan Rose Star berdiri berdampingan. Di bawah kaki mereka ada perahu Suan yang besar. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyuntikkan esensi sejati mereka ke dalam perahu Suan. Perisai energi dipasang di sekitar Suan Zhou untuk menyembunyikan aura mereka. Saat ini kami belum mengetahui seperti apa situasi di dalam kawasan terlarang tersebut. Semuanya, siapa yang mau masuk dan menyelidikinya terlebih dahulu. Master Sekte Setan Langit melihat pusaran api di depannya dan perlahan berkata kepada 4 lainnya. Mendengar kata-kata Guru Sekte Setan Langit, 4 orang lainnya saling memandang dan tidak menanggapi. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang melakukannya. Bagaimana jika mereka dikepung oleh sekelompok naga api saat mereka masuk? Ketika Ketua Sekte-Sekte Iblis Surga melihat Baldi dan yang lainnya tidak merespons untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata kepada mereka. Karena tidak ada yang mau menjadi garda depan, izinkan saya masuk dan menyelidikinya. Mendengar kata-kata Guru Sekte Setan Surga, Baldi dan 3 lainnya juga menangkupkan tinju mereka ke arah Guru Sekte Setan Surga. Terima kasih, rekan Daois Skyvian. Alasan mengapa mereka bersedia mengambil risiko pergi ke tanah terlarang naga api untuk menemukan penguasa pengadilan surgawi adalah karena kekuatan Master Sekte-Sekte Setan Langit telah mencapai ranah Kaisar Surgawi. Dengan adanya dia, bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Naga Api, mereka dapat mengandalkan kartu truf mereka untuk tidak terbunuh. Tidak lama kemudian, sosok Master Sekte Setan Surga melintas dan melangkah ke pusaran api. Setelah Master Sekte Setan Langit memasuki tanah terlarang Raja Naga Api, Baldi dan yang lainnya juga berkata kepada murid-murid mereka. Bergembiralah dan bersiaplah untuk memasuki area terlarang kapan saja. Segera setelah Baldi dan yang lainnya selesai berbicara, lampu di kapal Suan di belakang mereka sedikit menyala, seolah siap untuk mengisi daya kapan saja. Di area terlarang Raja Naga Api, setelah pemimpin Sekte Iblis Surgawi memasuki area terlarang, dia berdiri di udara. Tubuhnya dipenuhi esensi vital hitam, menyembunyikan auranya. Melihat tanah kosong di depannya, cincin interspatial di tangannya berkedip, dan sebuah tabung bambu khusus muncul di tangannya. Dia menyuntikkan esensi hitam sejatinya ke dalamnya, dan kupu-kupu hitam terbang keluar dari tabung bambu satu demi satu. Ayo, ini waktunya menyelesaikan semuanya. Master Sekte Setan Langit memandangi kupu-kupu di depannya dan berkata perlahan. Kemudian, dalam sekejap, dia tiba di depan pusaran api lagi dan berjalan keluar. Puncak gunung di kawasan terlarang Raja Naga Api. Huang Tian, kamu bilang hari ini adalah hari terbaik untuk memetik buah naga. Menurut rencana, haruskah kita mengambil tindakan? Diwu sedang berdiri di puncak gunung, memandangi buah naga di tengah padang rumput. Dia berkata perlahan kepada klon dari Master Pengadilan Surgawi di sampingnya. Menurut hasil diskusi antara klon Master Pengadilan Surgawi dan dia, klon Master Pengadilan Surgawi akan menggunakan keterampilan rahasia spasial untuk membantunya tiba di dekat buah naga secara instan. Setelah mendapatkan buah naga, klon dari Master Pengadilan Surgawi menggunakan teknik rahasia untuk membawanya kemari. Karena pematangan buah naga adalah peristiwa terbesar di klan Naga Api, para naga api akan berkumpul di sekitar buah naga. Pertahanan di luar akan relatif kosong. Pada saat itu, Di Wu Zeng hanya perlu mengikuti rute pelarian yang telah dirancang sebelumnya oleh klon penguasa pengadilan surgawi. Setelah masalah ini diselesaikan, Di Wu Zeng hanya perlu membantu avatar penguasa pengadilan surgawi melakukan satu hal. Ya, kami di sini. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang Di Wu Zeng di sampingnya dan menjawab perlahan. Sekarang bukan waktu terbaik, kita harus menunggu. Saat dia berbicara, klon itu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Matanya melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Kemudian, seekor kupu-kupu hitam terbang dari belakang Di Wu Zeng dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi. Perlahan, kupu-kupu hitam itu mendarat di bahu klon tersebut. Klon dari Master Pengadilan Surgawi mengarahkannya ke jarinya dan merasakan informasi yang dia kirimkan. Akhirnya semuanya ada di sini. Keempat ahli alam Kaisar Dewa benar-benar memikirkan diri mereka sendiri. Klon dari Master Pengadilan Surgawi merasakan informasi dari kupu-kupu dan menghela nafas dengan emosi. Huang Tian, apa yang kamu bicarakan?
Diu Zeng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi menatap kupu-kupu di tangannya dengan linglung. Tidak, bersiaplah. Kita bisa segera mulai. Klon dari Master Pengadilan Surgawi menutup telapak tangannya, dan kupu-kupu hitam menghilang ke telapak tangannya. Dia berkata perlahan pada Diu Zeng. Di sisi lain, di pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api, sosok Master Sekte Setan Langit muncul lagi. Ketika mereka melihat Master Sekte Setan Langit, Baldi dan 3 lainnya segera menghampirinya dan berkata, "Rekan Dao Skyvian, apa yang terjadi di dalam?" Master Sekte Setan Langit memandang ke-4 orang di depannya dan berkata sambil tersenyum. "Rekan Daois, saya sudah memeriksanya. Tidak ada naga api di pintu masuk, jadi kita bisa masuk tanpa khawatir." Mendengar tidak ada naga api yang menjaga pintu masuk, Baldi dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak begitu paham tentang kebiasaan ras naga api. Setelah itu, Mei Wu berkata, "Saudara Tianmo, tahukah kamu kemana perginya naga api itu?" Mei Wu merasa agak aneh karena tidak ada pegangan naga api di pintu masuk. "Aku tidak tahu. Saya tidak menyelidikinya secara mendalam." Pemimpin sekte dari Sekte Setan Surga menggelengkan kepalanya dan menjawab ketika dia mendengar ini. "Saya pikir penguasa pengadilan surgawi melihat bahwa tidak ada naga api di pintu masuk, jadi dia bersembunyi di dekatnya dan tidak keluar. Kita akan masuk. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, kita akan bisa keluar setelah menemukan penguasa pengadilan surgawi. Adapun naga api, mereka tidak ada di sini, jadi kita tidak akan masuk terlalu dalam dan mengganggu mereka." Kaisar Perang Angin Sengit berkata perlahan setelah mendengar kata-kata Mei Wu. "Saya pikir saran ini bagus. Mari kita terapkan sekarang." Setelah Grandmaster Sekte Iblis Surgawi mendengar kata-kata Kaisar Perang Angin Sengit, dia mengangguk pelan. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia memimpin jalan. Setelah ketua sekte dari Sekte Iblis Surgawi memasuki pusaran api lagi, Kaisar Perang Angin Sengit segera menyusul. Yang lain juga saling memandang dan berkata kepada murid di belakang mereka, "Ikuti aku." Mereka datang ke sini hari ini untuk mencari penguasa pengadilan surgawi. Mereka telah merencanakannya begitu lama, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Segera, barisan perahusuan maju berdampingan dan memasuki pusaran api dengan cara yang hebat. Sementara Master Sekte-Sekte Setan Langit dan yang lainnya mengambil tindakan, di padang rumput tanah terlarang Raja Naga Api. Kekuatan naga yang kuat turun, dan naga api yang beberapa kali lebih besar dari naga api lainnya muncul di langit di atas padang rumput. Begitu naga api muncul, mahkota menyala terlihat di dahinya. Itu adalah raja dari ras naga api, Raja Naga Api. Raja Naga Api melayang di langit dan mendarat di altar di tengah padang rumput. Setelah dia muncul, naga api di bawah menundukkan kepala dan berjongkok di tanah untuk menyambut raja mereka. Kloning dari Master Pengadilan Surgawi memandangi buah naga di tengah padang rumput dan berkata perlahan kepada Diu Zeng. "Adik, waktunya akan tiba. Bersiaplah, kami akan menyerang." Saat klon dari Master Pengadilan Surgawi sedang berbicara, Diu Zeng juga menatap buah naga di altar dengan antisipasi di matanya. Bab 314, bukankah itu hanya satu buah naga? Apakah ada kebutuhan? Di padang rumput tanah terlarang Raja Naga Api berdiri di atas altar dan memandangi buah naga di depannya. Dia mengendus aroma buah naga, dan wajahnya dipenuhi rasa tergila-gila. Naga api di sekitarnya memiliki ekspresi yang sama dengan Raja Naga Api. Mereka dipenuhi dengan kegilaan. Di bawah pengaruh aura buah naga, aura setiap naga api meningkat. Pada saat yang sama, sebuah lempengan batu giok muncul di tangan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi di puncak gunung. "Adik, kamu tahu bahwa kamu hanya punya satu kesempatan. Setelah kamu mendapatkan buah naga, larilah sesuai rute yang kita bahas sebelumnya, paham?" Ketika Diu Zeng mendengar bahwa klon dari Master Pengadilan Surgawi akan menyerang, dia dengan cepat mengangguk. Tidak peduli apa tujuan Huang Tian, selama dia mendapatkan buah naga, dia bisa membicarakan sisanya nanti. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang Diu Zeng. Esensi sejati dalam tubuhnya perlahan berkumpul dan kemudian dituangkan ke dalam piring batu giok. Ini adalah salah satu alat roh yang dia gunakan untuk mendominasi alam surgawi saat itu. Pelat batu giok ini adalah alat roh spasial yang kuat. Mampu melakukan perjalanan dengan bebas dalam ruang tertentu, menurut rencana awal,
klon dari Master Pengadilan Surgawi berencana untuk mengambil buah naga sendirian. Namun, terdapat kemungkinan kekurangan cairan primeval, dan faktor risikonya relatif tinggi. Dengan Di Wuzeng, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi menipu Di Wuzeng untuk mengambil buah naga. Dengan cara ini, dia bisa fokus menggunakan pelat giok, dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Faktor bahayanya juga akan sangat berkurang. Saat esensi sebenarnya dari klon guru pengadilan surgawi disuntikkan, pelat giok juga berkedip dengan cahaya perak. Lalu, cahaya perak menyelimuti Di Wuzeng. Langit dan bumi yang jernih dan cerah, transposisi bintang, di seruang waktu, aktifkan. Klon dari Master Pengadilan Surgawi menggumamkan sesuatu, dan cahaya perak di pelat giok mencapai titik paling terang. Setelah cahaya perak menyelimuti Di Wuzeng, dia merasakan kekuatan spasial di sekitarnya berkumpul di tubuhnya. Dengan cepat, dia muncul di altar di tengah padang rumput. Saat ini, Raja Naga Api tenggelam dalam aura buah naga. Ketika dia melihat Di Wuzeng tiba-tiba muncul di matanya, dia tidak bereaksi tepat waktu. Dan dalam sekejap mata, Raja Naga Apilah yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Kemudian, cincin luar angkasa di tangannya berkedip, dan buah naga terserap ke dalamnya. Melihat buah naga menghilang, Raja Naga Api segera bereaksi. Dia meraung dengan marah dan telapak tangan naganya yang besar hendak mengenai Di Wuzeng. Pada saat ini, Di Wuzeng sekali lagi diselimuti oleh cahaya perak, dan sosoknya menghilang sekali lagi. Bang! Telapak tangan Raja Naga Api meleset dan menghantam altar dengan suara keras. Pada saat yang sama, setelah naga api di sekitarnya merasakan aura buah naga telah menghilang, mereka mengeluarkan raungan naga yang marah satu demi satu. Setelah itu, Raja Naga Api melepaskan kesadaran spiritualnya. Raja Naga Api, yang memiliki basis budidaya kaisar yang saleh, dengan cepat menemukan sumber fluktuasi spasial. Melihat ke puncak gunung di kejauhan, dia berkata kepada naga api. Manusia terkutuk, kamu mencuri benda suci rasku. Segera setelah Raja Naga Api selesai berbicara, seekor naga api mengepakkan sayapnya dan terbang dari tanah, terbang menuju gunung tempat klon dari Master Pengadilan Surgawi dan yang lainnya berada. Di puncak gunung, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi berkeringat deras. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi untuk menggunakan di seruang waktu tadi. Melihat Di Wuzeng dan cincin spasial di tangannya, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi mengungkapkan sedikit kegembiraan. Lalu, dia berkata pada Di Wuzeng, adik, sesuai rencana awal, cepat ambil buah naga itu dan pergi. Ketika Di Wuzeng mendengar kata-kata kloningan penguasa Istana Surgawi, dia juga menangkupkan tinjunya ke arahnya. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia melarikan diri. Meskipun dia tidak takut dengan naga api itu, dia sudah mendapatkan buah naga. Dia tidak akan melawan jika dia bisa. Terlebih lagi, dia belum mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kloning dari penguasa pengadilan surgawi. Setelah Di Wuzeng pergi, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi melihat ke arah ras naga api yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Rencananya akhirnya berhasil. Selanjutnya, kita harus menanggung kemarahan klan naga api. Kata klon dari penguasa pengadilan surgawi. Kemudian, dia menyuntikkan esensi sejatinya ke dalam di seruang waktu lagi. Tubuhnya terbungkus cahaya perak dan menghilang. Saat klon tersebut menghilang, cakar naga menamparkan gunung tempat mereka berada. Melihat gunung yang hancur di depannya, naga api tidak merasakan aura buah naga. Melihat ke arah yang baru saja ditinggalkan Di Wuzeng, dia berkata kepada rekan-rekan naga api di belakangnya. Mereka tidak bisa lari jauh. Lanjutkan mengejar. Saat ia meraung, naga api itu mengepakkan sayapnya lagi dan terbang ke arah di mana Di Wuzeng pergi. Di sisi lain, Master Sekte-Sekte Setan Langit dan yang lainnya memasuki tanah terlarang Raja Naga Api. Seperti yang diduga, mereka tidak bertemu dengan naga api. Setelah itu, di bawah pengaturan Baldi dan yang lainnya, murid-murid mereka mulai mencari dari pinggiran. Baldi dan 3 lainnya juga bergabung dalam pencarian, ingin menemukan penguasa pengadilan surgawi sesegera mungkin. Bagi mereka, semakin lama mereka tinggal di tanah terlarang Raja Naga Api, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Setelah mencari beberapa saat tanpa hasil apapun, Baldi mendengar auman naga datang dari dalam. Dia mau tidak mau datang ke sisi Master Sekte Setan Surga dan berkata kepadanya dengan cemas.
Sky Demon, apakah kamu merasakan auman naga datang dari kedalaman tanah terlarang? Kedengarannya sedikit marah. Mendengar kata-kata Baldi, Master Sekte Setan Langit juga tersenyum dan perlahan berkata, Baldi, menurutku kamu terlalu berhati-hati. Memang benar ada auman naga, tapi kamu hanya berpikir berlebihan. Lagi pula, bukankah normal jika tanah terlarang Raja Naga Api mengeluarkan auman naga? Saat kami berada di luar, kami sering mendengarnya. Ketika Baldi mendengar kata-kata Master Sekte Setan Langit, dia perlahan mengangguk. Dia juga merasa dirinya terlalu sensitif. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di atas sekelompok murid. Dia berkata kepada mereka, cari dengan cermat. Jika aku menemukan seseorang bermalas-malasan, aku akan memberikannya kepada para naga. Mendengar perkataan pria botak itu, para murid menggigil dan mulai mencari dengan sungguh-sungguh. Adapun Master Sekte-Sekte Setan Langit, dia melihat ke arah Baldi dan orang-orang di bawahnya, dan senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Di sisi lain, Diwu sedang berlari menuju pintu keluar tanah terlarang Raja Naga Api dengan membawa buah naga. Melihat naga api yang mengejarnya tanpa henti, Diwu Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bukankah itu hanya buah naga? Saat dia berbicara, beberapa bola meriam api terbang melewati Diwu Zeng, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Manusia, tetaplah di sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Seekor naga api mengaum dengan marah saat melihat serangannya meleset setiap saat. Perlahan, Diwu Zeng juga hendak keluar. Pada saat ini, seorang murid Sekte Setan Langit yang sedang mencari penguasa pengadilan surgawi melihat sosok Diwu Zeng. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada murid-murid Sekte Iblis Surga di sampingnya. Bukankah Master Sekte dan yang lainnya datang untuk mencari di bawah? Kenapa dia terbang di udara? Sebelum murid-murid Sekte Setan Surga lainnya dapat menjawab, murid Sekte Setan Surga ini melihat ekspresi ketakutan para murid Sekte Setan Surga lainnya dan menunjuk ke depan. Bab 315, salah satu dari 10 Jenderal Agung Surgawi. Pengadilan, Permaisuri Iblis garis bawahi. Tempat terlarang Raja Naga Api. Murid Sekte Setan Surga melihat ke arah yang ditunjuk oleh murid Sekte Setan Surga lainnya. Ekspresi aslinya yang tenang dipenuhi rasa takut. Itu adalah naga api. Naga api akan datang. Saat murid Sekte Setan Langit selesai berbicara, Diwu Zeng terbang di atas mereka. Melihat sekelompok orang di depannya, Diwu Zeng menghela nafas lega dan memegangi dadanya. Saya akhirnya melihat kaki tangan saya. Ada juga manusia yang berani masuk ke dalamnya. Tanah terlarang Raja Naga Api. Saat Diwu berbicara, naga api yang mengejarnya juga membunuh murid Sekte Iblis Surga sebelumnya. Raja Naga Api memimpin dan melihat ke arah Master Sekte Setan Langit dan yang lainnya di depannya. Matanya dipenuhi amarah. Jadi itu adalah tindakan yang direncanakan oleh manusia. Sialan, sial, kalian semua pantas mati. Anggota klan saya, bunuh semua bandit ini. Suara geram Raja Naga Api terdengar di udara. Setelah itu, ras naga api menyerang Sekte Iblis Surgawi, Yi Honglou, dan murid lainnya. Saat Raja Naga Api muncul, Baldi dan yang lainnya juga merasakan kehadirannya. Merasakan tekanan Kaisar Dewa dari Raja Naga Api, Baldi, Kaisar Perang Angin Sengit, Mei Wu, dan Bintang Mawar datang ke sisi Master Sekte Setan Surgawi. Apa yang terjadi dengan klan Naga Api ini? Kenapa mereka semua tiba-tiba keluar? Baldi berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat murid-muridnya menderita karena korban yang terus-menerus dari serangan ras naga api. Iblis Langit, apa yang harus kita lakukan? Mei Wu memandang Master Sekte Setan Langit di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Berkumpulnya Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan yang lainnya secara alami menarik perhatian Raja Naga Api. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa inilah 5 manusia terkuat di sini? Sayap api di tubuhnya mengepak, dan telapak tangan besar yang menyala menyerang Master Sekte Setan Langit dan yang lainnya. Melihat telapak tangan besar yang menyala-nyala yang menyerangnya, senyuman melintas di wajah Master Sekte Setan Surga. Semuanya, tetaplah di sini selamanya. Ketika dia mendengar bahwa pria botak itu adalah Master Sekte Iblis Surga. Sekte, mereka berempat tidak mengerti apa yang dia maksud. Kemudian, mereka melihat sosok Master Sekte Setan Langit berkedip dan menghilang di tempat. Mereka ingin pergi bersamanya,
tetapi mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh aura hitam. Iblis langit, apa yang kamu lakukan? Pria botak itu merasakan perubahan pada tubuhnya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Setelah itu, telapak tangan besar Raja Naga Api tiba dalam sekejap. Situasi di depan mereka tidak memungkinkan mereka untuk menghindar. Dalam situasi seperti itu, Baldi dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan suci mereka sendiri untuk melawan telapak tangan raksasa yang menyala-nyala. Teknik rahasia, ledakan guntur. Kodeks Yin Yang, kematian sucubus. Nafas angin kencang, kematian bunuh. Festival mawar, aura racun. Bang! Seni Dewa Baldi dan yang lainnya bertabrakan dengan telapak tangan yang menyala-nyala, menciptakan gelombang besar. Uhuk-uhuk, batuk. Setelah tabrakan, Baldi dan tiga lainnya memegangi dada mereka. Mereka melihat ke arah Master Sekte Setan Langit, yang sudah berada di pintu keluar, dan mata mereka dipenuhi amarah. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa iblis ini sengaja membawa mereka ke tanah terlarang Raja Naga Api. Dengan kata lain, penangkapan penguasa pengadilan surgawi merupakan jebakan tersendiri. Setelah kehilangan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit, Dewa Kaisar, ada Dewa Kaisar yang lebih menakutkan lagi, Raja Naga Api, di depan mereka. Baldi dan tiga lainnya saling memandang dan perlahan berkata, "Kami tidak bisa tinggal lama di sini. Kami akan menyelesaikan masalah dengannya saat kami keluar." Setelah mendengar perkataan Baldi, mereka berempat pun lari menuju pintu keluar. Ketika Master Sekte Setan Langit melihat tindakan mereka, senyuman muncul di wajahnya. Esensi hitam sejati menyembur keluar. Dia berdiri di depan dadanya dengan satu tangan, dan matanya sudah ditutupi oleh esensi sejati berwarna hitam. Kubilang, kalian bisa tinggal di sini selamanya. Menjelekkan dunia. Untuk rencana hari ini, dia tidak ragu untuk mengorbankan murid Sekte Setan Langitnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Baldi dan yang lainnya pergi? Saat Master Sekte dari Sekte Iblis Surga selesai berbicara, esensi sejati hitam dengan cepat menutupi seluruh pintu keluar, membentuk formasi susunan besar di sana. Kemudian, Master Sekte dari Sekte Setan Surga berubah menjadi esensi sejati hitam dan berkumpul di pintu keluar. Mengikuti tindakan Master Sekte Setan Langit, harapan Baldi dan yang lainnya meninggalkan tanah terlarang Raja Naga Api benar-benar padam. Saat ini, Raja Naga Api sudah tenggelam dalam kemarahan manusia yang mencuri buah naganya. Dia tidak akan peduli dengan perselisihan internal Master Sekte Setan Langit dan yang lainnya. Sayap api di tubuhnya mengepak sekali lagi, dan dia muncul di atas Baldi dan yang lainnya. Kemudian, bola api besar mulai mengembun di mulut Raja Naga Api. Manusia, mati. Setelah bola api terbentuk, sayap Raja Naga Api terbuka penuh. Baldi dan yang lainnya merasakan Raja Naga Api mengunci mereka sekali lagi. Segera setelah itu, bola api menyerang mereka. Merasakan kemarahan Raja Naga Api pada bola api tersebut, Baldi dan yang lainnya buru-buru menggunakan kekuatan suci mereka lagi, bersiap untuk melawan. Bang! Dengan tabrakan lain, Baldi dan yang lainnya mengeluarkan seteguk darah dan memegangi dada mereka. Melihat keluarnya pemimpin Sekte Setan Surga, dia berkata dengan marah dalam kebingungan. Sky Demon, kami tidak punya dendam, kan? Mengapa? Baiklah, aku akan membiarkanmu mati karena mengetahui hal itu. Anda ingin meraih keberuntungan tuannya, mengapa Anda berkata demikian? Mereka yang bersekongkol untuk mencuri keberuntungan tuanku akan mati. Di pintu keluar, suara Master Sekte-Sekte Setan Surga perlahan terdengar. Menguasai. Baldi dan yang lainnya sedikit bingung ketika mendengar kata-kata Master Sekte Setan Surga. Kemudian, Mei Wu sepertinya memikirkan sesuatu. Iblis Langit, kamu, itu benar. Di permukaan, saya terlihat seperti Master Sekte dari Sekte Setan Surga, tapi saya punya nama lain. Salah satu dari 10 jenderal besar pengadilan surgawi, Kaisar Iblis. Suara keras dari Master Sekte Setan Surga memasuki telinga Baldi dan yang lainnya. Mereka bisa merasakan kebanggaan di hati guru Sekte Setan Langit ketika dia mengatakan ini. Setelah Kaisar Dewa berjubah hitam menyebarkan berita tentang Master Pengadilan Surgawi, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga dan klon dari Master Pengadilan Surgawi telah merencanakan hari ini. Setelah mendiskusikan rencana ini, mereka berencana untuk membunuh Baldi dan orang lain yang mendambakan nasib penguasa Pengadilan Surgawi di sini hari ini.
Dia ingin memberi peringatan kepada orang-orang tua yang gelisah di alam surgawi itu. Pada saat yang sama, dia ingin mencari lebih banyak avatar untuk menanyakan tentang tubuh utama. Jadi begitu, Baldi dan 3 lainnya bertarung melawan Raja Naga Api di satu sisi. Setelah mendengar kata-kata Master Sekte Setan Langit, mereka juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Mereka juga tahu bahwa mereka sudah berada dalam perangkap sejak awal. Sky Demon, aku akui kami semua jatuh ke dalam perangkapmu. Namun, tidak mudah membunuh kita dengan bantuan Raja Naga Api. Kaisar Perang Angin sengit memandang ke pintu keluar. Jejak tekad muncul di matanya saat dia bertarung dengan Raja Naga Api. Manusia, serahkan buah naganya. Kalau tidak, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Serangan Raja Naga Api memaksa Baldi dan 3 lainnya mundur. Lalu, dia menghadap ke langit dan meraung. Dalam waktu singkat, 8 naga api dengan kekuatan Kaisar Dewa mengepung mereka berempat. Mereka senang karena Master Sekte dari Sekte Iblis Surga telah membantu mereka menutup pintu keluar. Tentu saja, mereka tidak akan menyerangnya terlebih dahulu. Ketika Baldi melihat ras naga api memiliki kekuatan 2 kali lipat dari timnya sendiri dan ada juga Raja Naga Api, ekspresinya sangat jelek. Bab 316-1 mengerti, saya telah direncanakan melawan 1. Tempat terlarang Raja Naga Api. Pria botak dan 3 orang lainnya memandang Raja Naga Api dan Naga Api di sampingnya di udara. Mereka berempat berdiri saling membelakangi dan melihat sekeliling. Buah naga. Setelah mendengar kata-kata Raja Naga Api, Kaisar Pertempuran Angin Sengit dan yang lainnya juga mengerti. Mengapa klan Naga Api begitu marah pada mereka? Ternyata artefak suci mereka telah diambil. Tanpa berpikir panjang, mereka juga tahu bahwa ini adalah perbuatan Master Sekte Setan Langit. Berhentilah berpura-pura menjadi gila. Manusia, 11 memberimu 1 kesempatan terakhir. Serahkan buah naga secara sukarela. Kalau tidak, mati. Raja Naga Api memandang ke 4 orang di depannya, dan suaranya yang mengesankan terdengar sekali lagi. Setelah pertarungan, Raja Naga Api perlahan sadar kembali. Dia ingin mengambil kembali buah naga itu dengan memberikan tekanan. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir akan melukai buah naga dalam pertarungan. Mata Meiwu terus berkedip ke bawah, mencoba mencari tahu siapa yang mengambil buah naga itu. Saat Meiwu sedang mencari, Raja Naga Api dan yang lainnya melihat bahwa pria botak dan 3 lainnya tidak berniat menyerahkan buah naga. Raja Naga Api juga sangat marah. Dia mengeluarkan raungan marah dan berkata kepada naga api lainnya. Hancurkan mereka. Saat suara Raja Naga Api turun, 9 aura, termasuk aura Raja Naga Api, mengunci Baldi dan yang lainnya. Di saat yang sama, bola api besar mulai mengembun di mulut mereka, menembaki Baldi dan yang lainnya. Raja Naga Api, kami benar-benar tidak. Baldi memandangi bola api yang hendak menyerangnya dan ingin memberikan penjelasan terakhir. Namun, bola api telah tiba di depan mereka dan menelan mereka dalam sekejap. Bang! Di bawah serangan klan Naga Api, Baldi dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Auranya benar-benar hilang di dunia ini. Saat apinya menghilang, Raja Naga Api melihat kehampaan di depannya dan merasakan aura buah naga. Meski baru saja menghancurkan buah naga, mereka seharusnya bisa merasakan auranya. Namun, sekarang tidak ada aura, yang berarti buah naga itu tidak ada bersama mereka berempat. Kemudian, Raja Naga Api melihat ke arah Master Sekte Setan Langit di pintu keluar. Saat ini, selain klan Naga Api, dia adalah yang terkuat. Setelah Baldi dan yang lainnya dibunuh oleh Raja Naga Api dan yang lainnya, Master Sekte Setan Langit di pintu keluar tertawa terbahak-bahak. Esensi hitam sejati perlahan menghilang di pintu masuk. Kemudian, sosok Master Sekte Setan Langit muncul kembali di udara. Buah naga itu bersamamu. Meskipun Anda tidak tahu mengapa Anda membantu kami sekarang, selama Anda menyerahkannya, kami dapat menyelamatkan nyawa Anda. Raja Naga Api memandang Master Sekte Setan Langit di depannya dan berkata perlahan. Dia juga tahu bahwa Master Sekte Setan Langit berada di alam Kaisar Surgawi seperti dia. Ketika mereka bertarung, mereka bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan beberapa orang itu. Setelah mendengar kata-kata Raja Naga Api, Sekte Setan Langit, Guru merentangkan tangannya dan berkata kepada Raja Naga Api.
Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa buah naga tidak ada bersamaku? Manusia, apa maksudmu? Raja Naga Api berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata dari Master Sekte Setan Langit. Meskipun dia baru saja melihat Di Wu Zeng di altar, dia tidak dapat merasakan aura apapun dari Di Wu Zeng saat itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia hanyalah sebuah alat. Jika buah naga itu masih bersamanya, dia akan diburu oleh bawahannya. Menurut pemahamannya tentang manusia, mereka semua serakah. Orang di depannya adalah yang terkuat di antara mereka. Apakah dia akan menyerahkan peninggalan buah naga itu kepada orang lain? Saat Raja Naga Api dan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit saling berhadapan, cahaya perak bersinar di samping Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Kemudian, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi muncul di samping Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Ketika Master Sekte Setan Langit melihat avatar penguasa Pengadilan Surgawi, dia membungkuk padanya dan perlahan berkata, "Tuanku." Avatar dari Master Pengadilan Surgawi memandang Master Sekte Setan Surga di depannya dan mengangguk padanya. Lalu, dia berkata kepada Raja Naga Api, "Raja Naga Api yang terhormat, kami tidak berniat mengambil buah naga Anda. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang." Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga tahu betapa berharganya buah naga, tapi dia harus masih hidup untuk mengambilnya. Permaisuri Iblis, buah naga ada bersama murid kecil dari Sekte Iblis Surga itu. Temukan dia. Setelah memberitahu Raja Naga Api, klon dari Master Pengadilan Surgawi berkata kepada Master Sekte dari Sekte Setan Surga di sampingnya. Dia ingat ketika Di Wu Zeng memasuki area terlarang, dia tidak hanya mengenakan seragam Sekte Setan Surga, tetapi dia juga memiliki tanda murid Sekte Setan Surga. Master Sekte Iblis Surga perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata tiruan dari Master Pengadilan Surgawi. Menurut rencana mereka berencana mengembalikan buah naga setelah membunuh Baldi dan yang lainnya, menenangkan kemarahan klan Naga Api, dan kemudian pergi. Akan lebih baik jika mereka pergi dengan damai. Bahkan jika ras Naga Api pada akhirnya tidak mengizinkan mereka pergi, klon dari penguasa Pengadilan Surgawi akan menggunakan disruang waktu untuk memindahkan tempat ini. Setelah mengambil kembali buah naga tersebut, Raja Naga Api dan yang lainnya tidak akan mengejar mereka sampai ke pinggiran. Sejak pintu masuk disegel, Master Sekte Setan Surga telah memperhatikan dengan cermat lokasi token di tubuh Di Wu Zeng. Esensi sebenarnya di tubuhnya berkumpul. Master Sekte-Sekte Setan Langit menutup matanya dan menggunakan keterampilan rohnya. Di kerumunan di bawah, token Sekte Setan Surga Di Wu Zeng menyala ketika Master Sekte Setan Surga menggunakan keterampilan rohnya. Saya mengerti. Aku telah ditipu. Di Wu sedang melihat tanda yang menyala di tubuhnya. Dia dengan santai melemparkannya ke tanah dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, klon dari penguasa Pengadilan Surgawi di langit juga melihatnya dan perlahan berkata kepadanya. "Adik, kamu berjanji untuk membantu kami melakukan satu hal. Kembalikan buah naga kepada mereka. Kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi hari ini." Di Wu melihat wajah tersenyum dari klon Master Pengadilan Surgawi dan tahu bahwa dia telah ditipu. Dia juga sangat tidak bahagia di hatinya dan berkata kepadanya, "Huang Tian, kamu bilang buah naga itu milikku." Kemudian, Di Wu, yang juga merupakan Raja Naga Api di langit, berkata, "Jika kamu ingin buah naga, datang dan ambil sendiri." Saat Raja Naga Api melihat wajah Di Wu Zeng lagi, matanya terbakar amarah. Orang inilah yang baru saja mengambil buah naga darinya. Itu hanyalah sebuah penghinaan besar. Sambil mengaum, dia hendak menyerang Di Wu Zeng. Para murid sekte lain memandang Di Wu Zeng seolah dia idiot. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di langit, mereka tahu bahwa ras naga api sedang membantai mereka. Alangkah baiknya jika naga api tidak berinisiatif mencarinya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, dan bahkan memprovokasi Raja Naga Api terkuat. Apakah orang ini tidak punya otak? Pada saat ini, semua orang memandang Di Wu Zeng dengan pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat tindakan Di Wu Zeng, dia juga tercengang. Lalu, dia berkata kepadanya, "Adik, jangan bercanda. Aku tahu aku minta maaf. Setelah kami keluar, Anda dapat memilih teknik budidaya apapun dari Sekte Setan Surga. Cepat kembalikan buah naga itu kepada mereka."
Meskipun klon dari Master Pengadilan Surgawi tahu bahwa bakat dan kekuatan di Wu Zeng tidak buruk, kekuatannya tidak sampai sejauh dia bisa bersaing dengan Raja Naga Api. Saat dia berbicara, tiruan dari Kepala Pengadilan Surgawi bahkan menatap Master Sekte-Sekte Iblis Surga. Bab 317, Pedang Menebas di Udara, 1. Tempat terlarang Raja Naga Api. Di udara, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga melihat klon dari Master Pengadilan Surgawi melihatnya. Dia juga memahami arti dari avatar penguasa Pengadilan Surgawi. Tuhannya ingin dia meyakinkan murid-muridnya. Master Sekte Setan Langit memandang Di Wu Zeng. Meskipun Di Wu Zeng mengenakan seragam Sekte Setan Langit, wajahnya sangat asing. Master Sekte Setan Surga tidak ingat bahwa ada orang seperti itu di Sekte Setan Surga. Meskipun dia berpikir seperti ini, Ketua Sekte dari Sekte tersebut berkata kepada Di Wu Zeng. Kamu juga murid dari Sekte Setan Langitku. Apakah ini saatnya kamu main-main? Cepat kembalikan buah naga itu ke pihak lain. Jika tidak, kamu akan dihukum oleh klan. Kata-kata Master Sekte Setan Langit bagaikan angin di Di Wu. Telinga Zeng. Di Wu Zeng langsung mengabaikannya. Raja Naga Api, yang berada di udara, kini dipenuhi amarah. Dia memandang Di Wu dan tidak berniat menyerahkan buah naga itu. Dengan raungan yang keras, bola api terbang menuju Di Wu Zeng. Manusia, mati. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang Raja Naga Api yang menyerang Di Wu Zeng dan menjadi cemas. Dia memandang Di Wu Zeng dan berkata, Adik, apa yang terjadi? Apakah kamu akan tidak menaati kata-kata Master Sekte? Siapa Master Sekte saya? Di Wu Zeng tidak memperhatikan tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi. Dia melihat bola api yang masuk dan menghindarinya. Pada saat yang sama, Di Wu Zeng juga melepas pakaian Sekte Setan Langit dan mengganti pakaian aslinya. Dia awalnya mengira gaun ini bisa mengurangi masalah yang tidak perlu baginya, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi masalah terbesarnya pada akhirnya. Bang! Bola api itu menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Pada saat ini, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga tiba di samping Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Dia perlahan berkata padanya, Kaisar Iblis, ini adalah murid sektemu, kan? Saya melihat bakatnya tidak buruk. Akan sangat disayangkan jika dia mati di sini. Ketika Master Sekte Setan Langit mendengar kata-kata dewa, klon ketua pengadilan, dia sedikit ragu-ragu. Sekte Guru, sejujurnya, saya tidak tahu apakah lelaki kecil ini adalah murid dari Sekte Setan Langit saya. Meskipun Di Wu Zeng memiliki tanda murid Sekte Setan Surga, aura di tubuhnya berbeda dari aura Sekte Setan Surga. Selain itu, karena klon dari Master Pengadilan Surgawi mengatakan bahwa bakatnya tidak buruk, mustahil bagi Master Sekte-Sekte Setan Langit, yang merupakan murid berbakat di Sekte tersebut, tidak mengetahuinya. Sementara Master Sekte Setan Langit sedang berpikir keras, Raja Naga Api di udara benar-benar marah pada Di Wu Zeng. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan terbang menuju Di Wu Zeng. Melihat kemarahan Raja Naga Api, Master Sekte Setan Langit tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik avatar Master Pengadilan Surgawi dan berkata kepadanya, Tuan, ini berbahaya. Kemudian, Master Sekte dari Sekte Setan Langit terbang ke samping dengan tiruan dari Master Pengadilan Surgawi. Dalam persepsi Master Sekte dari Sekte Iblis Surga, bahkan ketika dia baru saja berhadapan dengan Baldi dan yang lainnya, dia dapat merasakan bahwa Master Sekte dari Sekte Iblis Surga telah dikalahkan. Raja Naga Api tidak begitu marah. Esensi sejati yang terkondensasi dari tubuhnya sudah sedikit lebih kuat dari miliknya. Ketika Naga Api di bawah melihat Raja mereka marah, mereka mengaum dan berhenti menyerang murid dari berbagai sekte. Sebaliknya, dia berbaring di tanah dan menunggu Raja Naga Api memberikan perintahnya. Para murid sekte tersebut merasakan aura destruktif yang datang dari langit dan melihat tindakan Naga Api di sekitarnya. Mereka juga gemetar di tanah, takut serangan Raja Naga Api akan mempengaruhi mereka. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Kamu sebenarnya sangat ceroboh. Aku tidak tahu. Melihat pakaiannya barusan, dia sepertinya adalah murid dari Sekte Setan Surga. Namun, saya belum pernah mendengar keberadaannya di kalangan generasi muda Sekte Setan Surga. Ya, sangat beruntung dia lolos dari bencana sekarang. Kenapa orang ini masih berani memprovokasi Raja Naga Api hidup? Bukankah dia sedang mencari kematian? Saat para murid di bawah berbisik satu sama lain,
tanda api di kepala Raja Naga Api menyala. Nak, siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa melindungimu. Saat tanda api menyala, aura Raja Naga Api menjadi lebih kuat. Setelah itu, Raja Naga Api mengulurkan cakar naganya yang tajam dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menyerang di Wu Zeng. Sesaat, angin kencang bertiup, dan ilalang di rerumputan di bawahnya tanpa sadar terbakar. Anak ini mungkin akan mati di sini hari ini. Untuk sesaat, semua orang memandang di Wu Zeng dengan pemikiran yang sama. Bahkan naga api di sekitarnya memandang raja mereka dengan marah. Kemudian, mereka memandang di Wu Zeng seolah-olah sedang melihat orang mati. Di sisi lain, klon dari Master Pengadilan Surgawi menghela nafas saat dia melihat Raja Naga Api menyerang di Wu Zeng. Meskipun dia sekarang tahu bahwa di Wu Zeng bukanlah murid dari Sekte Setan Langit, dia tetaplah orang yang bersekongkol melawan di Wu Zeng. Seorang kultivator muda dan berbakat telah dihancurkan olehnya. Klon dari Master Pengadilan Surgawi merasa sedikit tidak nyaman. Di Wu Zeng, yang berdiri di tanah, memandang Raja Naga Api yang menyerangnya. Ekspresinya sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Kemudian, cincin interspatial di tangannya bersinar, dan pedang panjang muncul di tangan di Wu Zeng. Awalnya aku tidak ingin bergerak, tapi kamu memaksaku. Di Wu Zeng menghela nafas dan mengumpulkan esensi vitalnya pada pedang panjang. Degen tangan kosong. Di Wu Zeng mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya dan berteriak keras. Lalu, dia menebas ke depan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa kamu menebas udara? Naga api yang berjongkok melihat tindakan di Wu Zeng dan berkata dengan bingung. Siapa tahu, mungkin dia tahu bahwa dia akan mati dan ditakuti oleh raja. Naga api lain di samping naga api ini berkata dengan nada mengejek. Awalnya, mereka mengira Diwu akan melakukan perjuangan putus asa terakhir. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan ditakuti oleh raja mereka dan menebas udara dengan pedangnya. Ketika Raja Naga Api melihat tindakan di Wu Zeng, kemarahan di hatinya semakin besar. Apakah anak ini meremehkanku? Bukan saja pedangnya tidak ditujukan padaku, tapi dia juga mengabaikanku dan menebas udara. Dengan pemikiran ini, Raja Naga Api berkata kepada Di Wu Zeng. Manusia, jadilah pupuk bagi tanah ini. Begitu Raja Naga Api selesai berbicara, dia merasakan kekuatan misterius turun ke tubuhnya bahkan sebelum dia bisa menamparkan cakar naganya. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga Api sedikit bingung, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, Raja Naga Api datang ke depan barisan kelima dan berlutut. Sepasang cakar naganya adalah pedang panjang di tangan bagian depan kelima. Perlahan, darah mengalir dari cakar naga Raja Naga Api. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Naga Api akan menerima pedang itu sendirian? Klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat tindakan Raja Naga Api. Bahkan dengan otaknya yang telah merencanakan keseluruhan situasi sebelumnya, dia masih bingung dengan tindakan Raja Naga Api. Bab 318, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? 1. Tempat terlarang Raja Naga Api. Para naga api tercengang saat melihat Raja Naga Api berlutut di depan Di Wu Zeng. Kemudian, mereka mengeluarkan serangkaian raungan marah. Tindakan berlutut Raja Naga Api adalah etiket paling mulia dari klan Naga Api. Sebagai raja mereka, Raja Naga Api hanya akan melakukan tindakan seperti itu ketika dia mempersembahkan korban kepada leluhur mereka. Melakukan hal seperti itu pada manusia seperti Di Wu Zeng, bukankah itu memalukan bagi ras Naga Api? Raja, apa yang kamu lakukan? Cepat hancurkan dia dan ambil kembali buah naganya. Bagaimana bisa raja diperlakukan dengan sopan oleh manusia? Itu benar-benar memalukan bagi ras Naga Api kita. Bahkan 8 naga api yang telah mencapai alam kaisar dewa saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Raja Naga Api mendengar auman anggota klannya, dia tahu bahwa dia harus melenyapkan Di Wu Zeng. Jika tidak, prestis ras Naga Api akan hilang sepenuhnya. Sial, apa yang kamu lakukan? Raja Naga Api mengaktifkan seluruh esensi vital dalam tubuhnya dalam upaya melepaskan diri dari kendali Di Wu Zeng. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan esensi sejatinya, tangannya akan mencengkeram pedang dengan erat dan dia tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, dia juga kehilangan kendali atas tubuhnya dan terpaku di tempatnya. Di Wu Zeng memegang pedang panjangnya dengan kedua tangan dan memandang Raja Naga Api sambil tersenyum.
Kamu memaksaku untuk mengambil tindakan, oke. Jika Anda mengizinkan saya mengambil buah naga itu, tidak akan ada banyak masalah. Sekarang aku sudah bergerak, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Diu sedang melihat cakar naga Raja Naga Api yang sedang memegang pedang panjang. Pada saat ini, darah merah tua perlahan mengalir ke lengan Raja Naga Api. Selama Diu Zeng terus menangkap pedangnya dengan tangan kosong, Raja Naga Api akan terus kehilangan sari darahnya. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya akan turun, dan dalam kasus terburuk, dia akan mati seketika. Di sisi lain, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi telah menatap kosong ke arah Diwu selama beberapa waktu. Dia menepuk Master Sekte Setan Langit di sampingnya dan perlahan berkata padanya. Permaisuri Iblis, tahukah kamu apa yang terjadi? Kekuatannya memang tidak sekuat sebelumnya, namun budidaya bawahannya masih online. Mungkin mereka bisa melihat sesuatu. Ketika Master Sekte dari Sekte Iblis Surga mendengar kata-kata dari avatar penguasa pengadilan surgawi, dia terdiam sesaat sebelum perlahan berkata, Guru, saya juga tidak yakin. Menurutku anak itu pasti menggunakan teknik melumpuhkan yang sangat kuat. Teknik melumpuhkan. Apakah kamu tahu basis budidaya Raja Naga Api? Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi mendengar kata-kata Master Sekte Setan Surga, dia segera membantahnya. Meskipun mantra imobilisasi berguna, hampir semua mantra imobilisasi memiliki kelemahan, yaitu penggunanya harus lebih kuat dari targetnya. Kekuatan Raja Naga Api sudah berada di alam Dewa Raja. Menurut Master Sekte Setan Langit, budidaya utama kelima masih di atas alam Dewa Raja. Ketika Master Sekte Setan Langit mendengar kata-kata Dewa, klon ketua pengadilan, dia juga tahu apa yang dia maksud. Namun menurut pemahamannya, itulah satu-satunya penjelasan. Dan jika itu benar-benar terjadi, mereka akan tiba-tiba memasukkan Diwu Zeng ke dalam rencana mereka. Kita harus tahu bahwa Diwu Zeng adalah manusia. Jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan paksa merebut keberuntungan dewa, sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun juga, kekuatan Raja Naga Api berada di atas miliknya. Kemudian, klon dari Master Pengadilan Surgawi berkata kepada Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Ayo terus menonton. Raja Naga Api sedang berlutut di depan Diwu Zeng. Aku tidak percaya naga api lain tidak akan bergerak. Saat dia mengatakan itu, klon dari Master Pengadilan Surgawi sama dengan Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Mereka khawatir Diwu Zeng akan mengejar mereka, dan naga api lainnya akan membantu mereka memverifikasi kekuatan Diwu Zeng. Seperti yang diharapkan oleh avatar Master Pengadilan Surgawi, Raja Naga Api berlutut di depan wajah utama kelima dan tidak bangun untuk waktu yang lama. 8 naga api yang telah mencapai alam Kaisar Dewa saling memandang dan terbang menuju Diwu Zeng. Manusia, lepaskan rajanya. Diwu Zeng melihat 8 naga api terbang ke arahnya. Dia mengangkat pedangnya lagi dan mengayunkannya ke arah naga api di udara. Sama seperti Raja Naga Api, ke-8 naga api merasakan suatu kekuatan turun ke atas mereka. Kemudian, dia mendatangi Di Zeng dan berlutut di hadapannya. Dia meraih pedang itu dengan cakar naganya. Ini, adegan di depan mereka benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Jika Raja Naga Api masih bisa dijelaskan sebagai kecelakaan atau semacamnya. Hasil dari 8 Dewa Kaisar Naga Api telah diberitahukan kepada mereka. Kekuatan Diwu Zeng sangat menakutkan. Diwu sedang melihat Raja Naga Api dan 8 Dewa Kaisar Api. Naga di depannya. Dia juga berkata perlahan kepada Raja Naga Api. Pria besar, bangunlah sebentar. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan memberimu gulungan gambar, dan kamu akan memberiku buah naga. Saat mengambil buah naga saat itu, Diwu Zeng tidak terpikir untuk mengambil buah naga dari klan naga api secara gratis. Hanya saja avatar penguasa pengadilan surgawi ada di sisinya saat itu, dan Diwu Zeng tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia juga berencana menipu dia agar membayar buah naganya. Namun, hal itu sepertinya tidak mungkin terjadi sekarang. Raja Naga Api sedang marah sekarang, jadi kecil kemungkinannya dia bisa berbicara baik dengannya. Setelah membiarkannya tenang di hadapannya, Diwu Zeng mulai mendiskusikan kesepakatan dengan Raja Naga Api. Raja Naga Api melihat darah mengalir dari telapak tangannya dan memandang Diwu Zeng dengan kebencian. Kesepakatan. Apakah kamu terlihat seperti sedang membuat kesepakatan denganku?
Diu Zeng mendengar bahwa Raja Naga Api tidak mengucapkan kata-kata marah kepadanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berhenti menangkap pedang itu dengan tangan kosong dan berdiri di depannya. Dia perlahan berkata, "Seharusnya baik-baik saja untuk saat ini." Raja Naga Api mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Reaksi naluriahnya adalah melawan Diu Zeng sampai mati. Bagaimanapun, Diu Zeng baru saja membuatnya menderita penghinaan terbesar dalam hidupnya. Namun, ketika dia melihat Diu mengacungkan pedang di tangannya, Raja Naga Api menghilangkan pikirannya. Dia menatap Diu Zeng dengan ketakutan di matanya. Selain itu, dia ingin melihat bahwa 8 tetua klannya masih di tangannya, jadi dia tidak akan bergerak. Di sisi lain, Master Sekte dari Sekte Setan Langit melihat Diu Zeng menekan 8 Dewa Kaisar Naga Api. Dia juga sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia berkata kepada tiruan dari Master Pengadilan Surgawi di sampingnya. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Sekarang, mereka pada dasarnya dapat mengkonfirmasi penilaian mereka sekarang. Diu Zeng ini adalah seorang ahli yang kuat. Jangan panik. Mari kita lihat dulu. Klon dari Master Pengadilan Surgawi tahu bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, Diu Zeng sudah lama bersamanya. Jika dia punya rencana apapun padanya, dia pasti sudah menyerangnya sejak lama. Di bawah tatapan klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surga, tubuh besar Raja Naga Api terus berubah. Lalu, dia berubah menjadi pria berjubah merah. Raja Naga Api berdiri di depan barisan kelima dan berkata perlahan. "Buah naga adalah benda suci di klan saya. Jarang sekali menemukannya dalam 100 tahun. Apa yang ingin Anda tukarkan?" Bab 319, Sobat, apakah Anda membutuhkan bantuan untuk menghancurkan mereka? 1. Tempat terlarang Raja Naga Api. Diu berdiri di depan Raja Naga Api. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tersenyum padanya. Cincin interspatial di tangannya menyala, dan sebuah gulungan muncul di tangan Diu Zeng. Melihat lukisan di tangannya, wajah Diu menunjukkan sedikit kesakitan. Ini adalah kaligrafi dan lukisan yang diberikan Xiao Changtian padanya saat berkumpul di halaman. Biasanya, Diu Zeng jarang datang ke dunia surgawi. Menurutnya, satu-satunya yang bisa dia gunakan untuk menukar buah naga adalah gulungan lukisan Xiao Changtian. Selama dia menyelesaikan misi gurunya pasti akan memberinya kaligrafi dan lukisan yang lebih baik ketika dia kembali. Dengan pemikiran ini, Diu Zeng menyerahkan lukisan kaligrafi di tangannya kepada Raja Naga Api. "Ambil dan lihat, ini dibuat secara pribadi oleh tuanku. Ini pasti lebih berharga daripada buah nagamu." Raja Naga Api melihat kaligrafi di tangan Diu Zeng. Tidak ada aura luar biasa yang keluar darinya. Lagi pula, bukankah kaligrafi dan lukisan adalah sesuatu yang hanya disukai manusia? Apa gunanya mereka bagi klan Naga Api? Meski sedikit marah, Raja Naga Api tetap mengambil kaligrafi dan lukisan yang diserahkan Diu Zeng. Perlahan ia membuka lukisan kaligrafi di tangannya. Kemudian, seekor naga besar yang menjulang di 9 langit muncul di depan Raja Naga Api. Ini. Raja Naga Api melihat kaligrafi di tangannya. Ekspresi awalnya yang menghina digantikan oleh keterkejutan. Ketika dia melihat lukisan itu, dia merasakan tekanan dari garis keturunannya. Di bawah penindasan ini, garis keturunan naga api di tubuhnya sepertinya terus dimurnikan. Setelah beberapa saat, darah yang hilang karena menangkap pedang Diu Zeng dengan tangan kosong pulih kembali. Diu sedang melihat ekspresi mabuk Raja Naga Api saat dia membaca kaligrafi dan lukisan. Ada juga perubahan pada auranya. Ada juga rasa iri di matanya. Meskipun dia memiliki beberapa wawasan, saat dia perlahan-lahan melihat lukisan-lukisan itu, wawasannya menjadi jauh lebih sedikit. Namun, sepertinya kaligrafi dan lukisan masternya cukup berguna bagi lelaki bertubuh besar ini. 8 Dewa Kaisar Naga Api yang masih berlutut di tanah juga terpengaruh oleh aura dalam lukisan itu. Meskipun mereka berlutut di tanah, mereka merasa kultivasi mereka sedikit meningkat. Kedelapan orang besar ini juga sama. Aku juga ingin kembali ke masa muda dulu. Diu Zeng merasakan perubahan pada 8 Dewa Kaisar Naga Api di sekitarnya, dan matanya menjadi semakin iri. Dia juga ingin kembali ke masa ketika dia pertama kali melihat kaligrafi dan lukisan, dan budidayanya telah meningkat pesat. Kemudian,
Di Wuzeng meletakkan pedang di tangannya dan berhenti menggunakan tangan kosongnya untuk melawan mereka. Setelah naga api mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, mereka datang ke sisi Raja Naga Api dan melihat kaligrafi di tangannya. Pria besar, bagaimana menurutmu? Aku sudah bilang padamu bahwa nilainya tidak lebih rendah dari buah nagamu, kan? Diwu sedang melihat Raja Naga Api dan yang lainnya di depannya sambil berbicara perlahan. Ketika Raja Naga Api mendengar perkataan Di Wuzeng, dia meniru etika manusia dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Dia berkata, lukisan ini sangat penting bagi klan Naga Api. Di masa depan, kamu akan menjadi teman klan Naga Api kami. Meskipun buah naga dapat mempercepat budidaya mereka, lukisan yang diberikan Di Wuzeng bahkan lebih penting lagi. Lukisan ini dapat membantu mereka memurnikan sari darahnya. Bukankah ini berarti garis keturunan mereka bisa terus berkembang di masa depan dan akhirnya mencapai level nenek moyang mereka? Lukisan ini digambar oleh tuanku. Jika bukan karena buah naga, saya tidak akan mengeluarkannya. Di Wuzeng melambaikan tangannya padanya dan berkata perlahan ketika dia mendengar Raja Naga Api dan yang lainnya. Menguasai. Setelah mendengar kata-kata Di Wuzeng, Raja Naga Api merasakan lebih banyak rasa hormat di hatinya. Dia kemudian menunjuk kepala naga di lukisan itu dan berkata kepada Di Wuzeng. Saya bertanya-tanya mengapa naga dalam lukisan itu tidak memiliki mata. Oh, kamu sedang membicarakan hal ini. Guru berkata pada saat itu bahwa jika dia melihatnya, naga itu akan terbang. Di Wuzeng menjelaskan perlahan setelah mendengar kata-kata Raja Naga Api. Naga itu akan terbang menjauh dari lukisan itu. Itu berarti manusia sudah bisa menciptakan naga dari udara. Ternyata kaligrafi dan lukisan manusia sudah mencapai level ini. Dia sebelumnya meremehkan umat manusia. Tampaknya sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali mereka. Ketika Raja Naga Api mendengar kata-kata Di Wuzeng, dia mengingatnya di dalam hatinya. Adapun 8 naga api lainnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan. Mereka hanya merasa mendapat manfaat yang sangat besar dari kaligrafi dan lukisan tersebut. Mendengarkan percakapan antara Di Wuzeng dan Raja Naga Api, mereka terus mengetuk-ngetukkan kepala naganya. Kemudian, dia melihat Raja Naga Api dan Di Wuzeng tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka tampak harmonis. Klon dari Master Pengadilan Surgawi membawa Master Sekte dari Sekte Setan Surga dan mendarat di depan Di Wuzeng dan yang lainnya. Melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte Iblis Surga di depannya, Raja Naga Api berkata kepada Di Wuzeng, teman, apakah kamu memerlukan bantuan untuk menghancurkan mereka? Melalui tindakan mereka sebelumnya, Raja Naga Api merasakan surga. Master Sekte Iblis dan klon dari Master Pengadilan Surgawi adalah 2 orang yang bermuka 2. Ketika dia mendengar Raja Naga Api menyebut Di Wuzeng sebagai teman, dewa ingin membantunya menghancurkannya. Avatar dari Master Pengadilan Surgawi buru-buru melambaikan tangannya ke arah mereka. Jangan cemas, jangan cemas. Huang Tian, kenapa? Apakah kamu ingin aku menyerahkan buah naganya? Diwu melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi di depannya dan berkata perlahan padanya. Adik laki-laki, oh tidak, senior, beraninya satu. Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga mendengar ejekan dalam kata-kata Di Wuzeng dan dengan cepat tersenyum padanya. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, mereka mungkin harus tetap di sini hari ini. Oh, saat ini, kenapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Di Wuzeng melihat tiruan dari penguasa pengadilan surgawi dan terus berbicara. Sebenarnya, Di Wuzeng tidak memiliki niat buruk terhadap kloning penguasa pengadilan surgawi. Mereka hanya curiga satu sama lain, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi lebih kuat. Ini mengingatkan Di Wuzeng akan apa yang dikatakan Xiao Changtian kepadanya sebelum dia pergi. Ada kultivator yang baik dan buruk. Anda harus belajar membedakannya. Setelah mendengar kata-kata Di Wuzeng, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi tersenyum sedikit dan mengedarkan esensi sebenarnya ke dalam tubuhnya. Dia kembali ke penampilan aslinya dan berkata kepada Di Wuzeng. Senior, namaku bukan Huang Tian. Sebenarnya, nama saya Di Tian. Di Tian. Ketika Di Wuzeng mendengar nama ini, dia tiba-tiba merasakan keakraban. Kemudian, dia melihat klon dari Master Pengadilan Surgawi dan beruntung pada klon dari Master Pengadilan Surgawi. Di Tian, jadi kamulah yang bersekongkol melawanku.
Guru telah memperlakukan Anda dengan baik. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Klon dari Master Pengadilan Surgawi ditendang oleh Di Wu Zeng dan mundur beberapa langkah. Master Sekte dari Sekte Setan Surga di belakangnya buru-buru mendukungnya. Melihat ke arah Di Wu Zeng, dia hendak bergerak ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi menghalanginya. Senior, apa yang tadi kamu katakan? Guru memperlakukan saya dengan baik. Pikiran klon itu dipenuhi dengan kata-kata Di Wu Zeng. Mengingat situasi saat ini, Di Wu Zeng tidak perlu mengolok-oloknya. Bab 320, Akhir dari Area Terlarang 1. Tempat terlarang Raja Naga Api. Setelah mendengar kata-kata tiruan penguasa Istana Surgawi, Di Wu Zeng melanjutkan. Apa, Ditian? Kamu bertingkah seperti orang bodoh setelah datang ke alam surgawi. Anda tidak seperti ini di halaman guru. Mendengar kata-kata Di Wu Zeng, pikiran klon itu berputar cepat. Senior pernah melihatnya di halaman tuannya. Mungkinkah itu klon lain? Dan itu dengan Master Senior. Di Wu Zeng melihat klon dari Master Pengadilan Surgawi tidak menanggapinya untuk waktu yang lama, jadi dia dengan hati-hati memindai tubuhnya. Ditian di depannya tampak sedikit berbeda dengan Ditian di halaman tuannya. Sepertinya Ditian di halaman tuannya lebih kuat. Ditian sebelum dia tidak sekuat itu. Dengan pemikiran ini, Di Wu Zeng juga berkata kepada tiruan dari penguasa pengadilan surgawi. Saya tahu, Anda adalah tiruan Ditian. Setelah mendengar perkataan Di Wu Zeng, klon tersebut mengerti bahwa Di Wu Zeng sudah mengetahui rahasianya. Terlebih lagi, menurut Di Wu Zeng, dia tidak tahu apakah orang di halaman majikannya adalah tiruannya atau tubuh utamanya. Tapi bagaimanapun juga, masih ada berita tentang klon lain atau tubuh utama. Setelah mendengar kata-kata Di Wu Zeng, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga, yang berada di belakang klon penguasa pengadilan surgawi, menatap ke arah Di Wu Zeng dan berkata perlahan. Kamu mengatakan bahwa guru sedang bersama guru rahasiamu. Tuanmu tidak melakukan apapun pada Tuan, kan? Di hati Master Sekte-Sekte Setan Langit, keselamatan Master Pengadilan Surgawi akan selalu menjadi prioritas nomor 1. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah tuannya adalah tubuh utama atau tiruan. Jika itu adalah tubuh utama, dan tuan kelima berbahaya bagi tubuh utama, maka ini adalah berita buruk bagi pengadilan surgawi. Setelah mendengar kata-kata dari Master Sekte-Sekte Iblis Surga, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga berkata kepadanya. Kaisar Iblis, jangan cemas. Mari kita dengar apa yang senior katakan terlebih dahulu. Bahkan jika tubuh utamanya dikendalikan oleh Master Di Wu Zeng, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi tidak akan berani menyinggung Di Wu Zeng di sini. Mereka tidak dapat melihat kekuatan Di Wu Zeng dengan jelas sekarang. Ada juga Raja Naga Api di sampingnya. Terlebih lagi, jika kekuatan Di Wu Zeng begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan tuannya? Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Kemudian, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga menangkupkan tinjunya ke arah Di Wu Zeng dan berkata perlahan. Senior, tolong beritahu saya tentang klon lainnya. Jika kamu bisa memberitahuku, Ditian pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Di Wu Zeng melihat ekspresi sungguh-sungguh pada tiruan penguasa Pengadilan Surgawi dan berkata perlahan. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk melihat klon Anda, tetapi Anda harus mengikuti saya kembali ke tempat guru. Klonmu ada bersama pria bernama Ice Emperor, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Di Wu Zeng juga mengetahui tentang hubungan antara Ditian dan Kaisar Es. Dia ingat bahwa Kaisar Es adalah orang yang memberitahunya tentang buah naga. Mengingat hubungannya dengan Ditian, membantu Ditian mengembalikan klonnya dapat dianggap sebagai pembayaran kecil baginya. Kaisar Es, pemimpin sekte dari Sekte Setan Surgawi bergumam. Di dunia surgawi, Master Sekte dari Sekte Setan Langit bukannya tidak menanyakan tentang jenderal lainnya. Hanya saja sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, dan dia tidak menyangka akan mendengar nama Kaisar Es di sini. Ya, itu adalah pria dengan rambut sebiru es. Di Wu Zeng berkata perlahan padanya saat dia melihat ekspresi kaget dari Master Sekte-Sekte Setan Langit. Dengan Kaisar Es di sisi tuanku, aku merasa lebih nyaman. Saat itu, dia juga salah satu eksistensi teratas di antara kita. Mendengar kata-kata Di Wu Zeng, wajah Master Sekte Setan Langit juga dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Baiklah,
jika kamu ingin kembali bersamaku, ikuti aku. Diu Zeng melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga di depannya dan berkata perlahan. Sudah lama sejak dia pergi. Diu teringat pengingat Xiao Changtian kepadanya untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga mendengar kata-kata Diu Zeng, mereka tersenyum padanya. Senior, kami akan mengaturnya dan pergi bersamamu sekarang. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang murid-murid dari berbagai sekte di bawah dan kapal Suan yang rusak di tanah. Menurut rencana awal mereka, semua murid ini harus mati di sini. Namun kemunculan Diu Zeng telah mengganggu rencana mereka. Master Sekte Setan Langit mengalihkan pandangannya ke bawah. Namun, mereka semua adalah murid lemah yang bersembunyi. Adapun murid yang kuat, mereka sudah berada di perut naga api di pertempuran sebelumnya. Kemudian, Master Sekte dari Sekte Setan Langit melihat sesosok tubuh di antara kerumunan dan menghisapnya dengan telapak tangannya. Kemudian, Liu Shuang, yang bersembunyi di antara kerumunan, muncul di depan Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Jadi kamu belum mati. Master Sekte Setan Langit memandang Liu Shuang di depannya dan berkata perlahan. Rencana mereka terlaksana dengan lancar karena Liu Shuang. Dengan bantuan Liu Shuang, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga dengan sengaja mengizinkannya untuk memanjakan murid-muridnya sehingga avatar dari Master Pengadilan Surgawi dapat memasuki tanah terlarang Raja Naga Api dan menyebarkan berita tersebut. Liu Shuang memandang Master Sekte Setan Langitnya dan segera berlutut. Sekte Master, jangan bunuh aku. Saya tahu cara membereskan kekacauan itu. Saya tidak akan membocorkan informasi di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah demi dewa. Setelah mengatakan itu, Liu Shuang tidak peduli dengan tanggapan guru Sekte Iblis Surgawi dan membuat sumpah racun kepada Dao Surgawi. Master Sekte Iblis Surgawi melihat wajah putus asa Liu Shuang dan berpikir bahwa dia adalah seorang penjaga pagar. Mengingat situasi saat ini, bukanlah ide yang buruk baginya untuk membereskan kekacauan tersebut. Apalagi dengan otaknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu serahkan padanya. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang Liu Shuang dan berkata perlahan kepada Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Ketika Master Sekte Iblis Surga mendengar kata-kata klon tersebut, dia berkata kepada Liu Shuang. Saya harap Anda tidak memiliki pemikiran lain. Tidak akan, jangan khawatir. Ketika Liu Shuang mendengar kata-kata Master Sekte Setan Langit, dia juga bersujud padanya beberapa kali. Setelah mengatakan itu, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga berkata kepada Diu Zeng. Senior, kita sudah selesai. Setelah mendengar kata-kata avatar penguasa Pengadilan Surgawi, Diu Zeng berkata kepada Raja Naga Api dan orang lain di belakangnya. Jika tidak ada yang lain, kami pergi dulu. Ketika Raja Naga Api dan yang lainnya mendengar bahwa Diu akan pergi, mereka juga bersiul panjang. Sobat, silakan datang lagi lain kali. Kemudian, di bawah tatapan Raja Naga Api dan yang lainnya, klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surga mengikuti Diu Zeng dan perlahan meninggalkan area terlarang. Setelah Diu Zeng dan yang lainnya pergi, Liu Shuang segera meninggalkan tanah terlarang Raja Naga Api bersama murid-murid dari berbagai sekte di bawah pengawasan Raja Naga Api. Bab 321, Kaisar Surgawi sebenarnya adalah seorang tukang batu. Di luar tanah terlarang Raja Naga Api, Diu melihat ke arah Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan kloning dari Master dari Istana Surgawi yang mengikutinya keluar dan berkata perlahan kepada mereka. Kalian berdua, kami akan pergi ke tempat guru sekarang, tapi ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya. Guru sedang mengalami kehidupan manusia, menempa hatinya di dunia fana, dan bermain di dunia fana. Pada titik ini, ekspresi Diu Zeng sangat serius. Dia takut Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan klon dari Master Istana Surgawi tidak mendengarkannya. Ketika Anda mencapai halaman guru, Anda tidak bisa begitu saja menunjukkan kultivasi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengganggu kultivasi guru. Dia melihat ekspresi serius Diu dan cara dia berbicara dengan sangat serius. Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Diu Zeng. Senior, jangan khawatir. Kami sudah ingat bahwa ketika kami menemui gurumu,
kami pasti tidak akan menunjukkan kultivasi apapun. Kemudian, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga melihat ke arah Master Sekte dari Sekte Iblis Surga. Ya, ketika kami sampai ke Master Senior, kami akan tegas dengan tindakan kami dan pastinya tidak akan mengganggu senior. Melihat klon dari Master Pengadilan Surgawi mengedipkan mata padanya, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga mengikutinya dan menangkupkan tinjunya ke arah Di Wu Zeng sambil berbicara perlahan. Ya, ingat, jangan membuat masalah untukku. Di Wu Zeng memandangi dua orang yang menangkupkan tinju ke arahnya dan mengingatkan mereka lagi. Mendengar penekanan berulang-ulang Di Wu Zeng, tiruan dari penguasa pengadilan surgawi tersenyum canggung pada Di Wu Zeng. Ketika dia berada di puncaknya, dia berpikir untuk pergi ke dunia fana untuk mendapatkan pengalaman. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak berkultivasi sama sekali. Tapi sekarang setelah dia melihat kekuatan Di Wu Zeng, orang bisa membayangkan kekuatan tuannya. Itu pasti beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Senior ini pasti sedang mengembangkan hatinya di dunia fana. Dia pasti maju ke level yang lebih tinggi. Kecuali otaknya dipenuhi air, dia tidak akan menyinggung perasaannya. Ayo pergi. Setelah avatar penguasa pengadilan surgawi tenggelam dalam pikirannya, suara Di Wu Zeng perlahan terdengar. Kemudian, klon dari pengadilan surgawi melihat Di Wu terbang ke depan dan melihat Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi. Kemudian, klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga mengikuti. Senior, bolehkah saya tahu di mana letak halaman tuanmu? Anda tahu saya memiliki dis ruang waktu, jadi mungkin kita bisa sampai ke sana lebih cepat. Klon dari Master Pengadilan Surgawi mengikuti di belakang Di Wu Zeng untuk sementara waktu. Dia sangat ingin melihat klon lainnya, jadi dia berkata kepada Di Wu Zeng. Ketika Di Wu Zeng mendengar kata-kata avatar penguasa pengadilan surgawi, dia juga meliriknya. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan tadi? Bagaimana Anda dapat menemukan halaman guru? Bagaimana jika kamu mengganggunya? Setelah mendengar kata-kata Di Wu Zeng, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi menutup mulutnya dan tidak menanggapi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu cemas. Dalam sekejap, dia lupa apa yang baru saja dikatakan senior. Segera, Di Wu Zeng tiba di benua Tianyuan dengan klon dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Saat dia melayang di atas benua Tianyuan, tiruan dari penguasa pengadilan surgawi merasakan energi spiritual di sekitarnya. Dia tidak bisa tidak berkata kepada Di Wu Zeng. Senior, tuanmu ada di sini. Dilihat dari energi spiritual antara langit dan bumi, ini jelas merupakan alam bawah biasa. Sulit membayangkan bahwa seorang ahli yang tiada taranya akan bersembunyi di alam rendah untuk berkultivasi. Sepertinya dia masih meremehkan ranah senior itu. Ranah ini seharusnya jauh lebih rendah dari puncaknya. Di Wu Zeng melihat ke arah avatar penguasa pengadilan surgawi dan perlahan berkata. Ya, guru ada di kota Dayang. Ikuti aku. Setelah itu, Di Wu Zeng membawa tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah. Segera, Di Wu Zeng dan klon dari Master Pengadilan Surgawi mendarat dengan mantap di permukaan kota matahari besar. Melihat kota yang damai, tiruan dari penguasa pengadilan surgawi merasa sedikit emosional. Saat itu, setelah apa yang terjadi pada tahap awal alam surgawi, dia juga bersembunyi di mana-mana, bersembunyi di tengah kerumunan. Namun, pada saat itu, jalanan dipenuhi oleh para penggarap yang kuat. Sekarang, mereka dipenuhi manusia. Pada saat ini, Dewa Raja Awan Merah juga sedang berjalan di jalan. Ketika dia melihat Di Wu Zeng, dia mengenalinya dan berkata sambil tersenyum. Adik Di Wu Zeng, keluarlah bersama di Tian. Saat kamu kembali, bantu aku menyapa senior. Ketika Di Wu Zeng mendengar Dewa Raja Awan Merah memanggilnya, dia tersenyum dan menjawab. Baiklah, saya akan memberitahu guru. Setelah membantu Xiao Changtian membangun halamannya sendiri, Di Wu Zeng dianggap mengenal Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya. Saat mereka perlahan-lahan rukun, Di Wu Zeng dan Dewa Raja Awan Merah sudah akrab seperti teman lama. Melihat percakapan Di Wu dan Dewa Raja Awan Merah, avatar Master Istana Dewa juga tertarik. Kaisar Surgawi. Saat dia melihat Dewa Raja Awan Merah, tiruan dari penguasa pengadilan surgawi dapat menentukan kekuatannya.
Dia mengira orang-orang di kota ini semuanya manusia biasa. Dia tidak menyangka akan ada kaisar dewa yang berjalan dengan santai di jalanan. Setelah itu, Dewa Raja Langit Hitam dan yang lainnya juga berjalan mendekat dan menyapa Di Wuzeng. Di Wuzeng menanggapinya satu per satu. Para ahli alam kaisar dewa ini juga tercengang oleh tiruan dari penguasa pengadilan surgawi. Setidaknya ada 10 hingga 20 ahli alam kaisar dewa yang baru saja berjalan melewatinya. Meskipun tidak ada kaisar yang saleh, kekuatan ini jelas lebih kuat dari tanah terlarang Raja Naga Api. Mungkinkah ini bukan alam bawah, tapi kawasan terlarang lainnya? Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi juga terkejut saat melihat Kaisar Hong Yun dan yang lainnya. Meskipun Master Sekte dari Sekte Setan Langit merasa bahwa tingkat kultivasinya berada di atas mereka, dia tidak tahu alasannya. Grandmaster dari Sekte Iblis Surgawi bisa merasakan aura yang mengancam jiwa dari Dewa Kaisar Hong Yun dan yang lainnya. Di Wuzeng melihat ekspresi terkejut dari klon Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Langit dan menjelaskan kepadanya. Mereka sebelumnya adalah tukang batu bata di halaman guru. Hanya saja sekarang halamannya sudah direnovasi, mereka sudah menetap di halamannya. Pekerja pemindah batu bata. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga mendengar kata-kata Di Wuzeng, mereka sedikit tercengang. Apakah dia salah dengar tadi? Kaisar Surgawi sebenarnya adalah seorang tukang batu. Klon dari Master Pengadilan Surgawi tiba-tiba menantikan seperti apa halaman yang akan direnovasi oleh Kaisar Surgawi. Segera, di bawah pimpinan Di Wuzeng, Avatar penguasa pengadilan surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi tiba di luar halaman Xiao Changtian. Melihat halaman Xiao Changtian, Di Wuzeng berkata kepada mereka berdua, halaman guru ada di depan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga mendengar kata-kata Di Wuzeng, mereka juga sangat bersemangat. Apakah dia akhirnya akan melihat tubuh utamanya atau avatarnya yang lain? Ada juga Kaisar S, mantan jenderal kesayangannya. Kemudian, klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surga mengangguk ke arah Di Wuzeng. Bab 322, Pertemuan Teman Lama, saya mengerti. Di luar halaman Xiao Changtian, Diwu membawa tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga ke halaman. Begitu dia masuk, Alpa yang sedang duduk di depan pintu meliriknya dengan santai sebelum melanjutkan permainannya. Melihat seekor anjing bermain catur, Master Sekte Setan Surga juga sedikit terkejut. Dia menatapnya. Kemudian, hantu besar seekor anjing dewa muncul di benaknya, dan di bawah kakinya ada papan catur besar yang menutupi langit. Ini bukanlah hewan peliharaan roh biasa. Itu adalah binatang suci, anjing penelan surga. Master Sekte Setan Surga memandang anjing pemakan surga dengan mulut terbuka lebar dan merasa sedikit panik. Bukankah binatang suci semacam ini sudah punah? Kenapa dia muncul di sini lagi? Klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat ekspresi terkejut dari Master Sekte Setan Surga dan juga menoleh. Pada saat yang sama, bayangan besar seekor anjing dewa muncul di benaknya. Ini adalah. Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga memandang anjing penelan surga di depannya dengan kaget, tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Di Wuzeng dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi. Jadi itu adik Di Tian. Ayo cepat, kali ini, semuanya berkat kamu yang telah menjaga Di Wuzeng. Setelah mendengar suara ini, klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga terbangun dari pikiran mereka. Melihat ke arah pintu, hati Alpa sudah dipenuhi rasa takut. Jika bukan karena anjing penelan surga tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, mereka mungkin sudah menjadi mayat. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda berjalan ke arah mereka dengan seekor kucing putih di pelukannya. Itu adalah Xiao Changtian, yang sedang berjalan dari halaman belakang. Suaranya lah yang membebaskan mereka dari dunia spiritual. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Melihat Xiao Changtian, avatar dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi memiliki pemikiran yang sama. Ketika Diwu melihat Changtian, dia segera menghampirinya dan berkata, "Menguasai, ya, kamu sudah menemukan buah naga, kan?"
Xiao Changtian memandang Di Wuzeng dan mengangguk padanya. Meskipun Di Wuzeng sedikit nakal kali ini melalui batu bayangan yang mendalam, dia akhirnya kembali ke jalur yang benar. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Di Wuzeng dan Yi Yi buru-buru mengeluarkan buah naga dari cincin luar angkasa miliknya. Melihat buah naga di tangan Di Wuzeng, Xiao Changtian mengangguk lagi padanya. Kemudian, dia berkata kepada klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Adik Ditian, meskipun kamu di sini, jangan hanya berdiri di sini. Datang dengan saya ke halaman belakang dan melakukan beberapa pekerjaan. Xiao Changtian lalu berjalan ke halaman belakang. Xiao Changtian berencana mengajak Harimau Putih jalan-jalan, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Di Wuzeng dan yang lainnya, jadi dia mulai berbicara dengan mereka. Adik Ditian, mendengar kata-kata Xiao Changtian, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga menjadi bingung. Mengapa senior ini memanggilnya Adik Ditian? Dengan kekuatan senior yang tak terduga, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia adalah tiruan. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga mengikuti setelah Xiao Changtian. Sekarang, dia yakin bahwa anjing penelan surga adalah hewan peliharaan senior itu. Untuk bisa memperlakukan anjing penelan surga sebagai hewan peliharaannya, kekuatannya sudah di luar pemahamannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, jika dia tidak mendengarkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat dia memikirkan hal ini, Avatar Istana Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi mengikuti Xiao Changtian ke halaman belakang. Ketika mereka sampai di halaman belakang, Ditian dan Kaisar Es juga ada di sana. Ketika mereka melihat Xiao Changtian, mereka berkata kepadanya, "Senior, kamu segera kembali." Xiao Changtian melirik Ditian dan Kaisar Es dan tersenyum pada mereka. "Tidak, aku baru saja hendak keluar ketika bertemu dengan kakakmu. Aku membawanya." Adik laki-laki. Ketika Ditian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga memulainya. Setelah itu, dia pulih dari keterkejutannya. Mungkinkah senior telah membantunya mengembalikan klonnya? Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga menoleh untuk melihat ke belakang Xiao Changtian. Klon dari Master Pengadilan Surgawi dan Kaisar Iblis mengikuti di belakang Xiao Changtian. Ketika Ditian melihat tiruannya, tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi juga melihatnya. Ini tubuh utamanya. Setelah melihat Ditian, klon dari penguasa Pengadilan Surgawi langsung mengenali tubuh aslinya. Dia awalnya berpikir akan cukup bagus untuk melihat avatar lainnya. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh utamanya. Saat klon itu ingin mengatakan sesuatu, Ditian berjalan ke arahnya. "Saudaraku, kamu akhirnya kembali." Dia khawatir avatar penguasa Pengadilan Surgawi tidak mengetahui aturan dan akan mengganggu budidaya Xiao Changtian. Ditian berbicara kepada tiruannya. Ketika avatar penguasa Pengadilan Surgawi mendengar kata-kata Ditian, dia juga tercengang. Tidak apa-apa jika senior itu mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki Ditian, tetapi mengapa tubuh utamanya juga memanggilnya adik laki-laki? Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, transmisi suara Ditian juga terdengar. "Klone, senior di depanmu adalah seorang ahli dengan basis budidaya yang menantang surga. Dia saat ini sedang mengendalikan hatinya di dunia fana, jadi kita tidak bisa mengganggu kultivasinya." Setelah mendengar transmisi suara Ditian, klon penguasa Pengadilan Surgawi juga mengerti. Meskipun Di Wuzeng sebelumnya telah memberitahunya bahwa tuannya sedang menempa hatinya di dunia fana dan bermain-main di dunia fana, dia masih sedikit khawatir. Namun, dia tidak menyangka senior ini begitu teliti dalam dao ini. Seperti yang diharapkan, ada alasan mengapa budidayanya lebih rendah daripada yang lain. Setelah itu, Ditian juga berbicara dengan Xiao Changtian. "Senior, aku dan kakakku sudah beberapa hari tidak bertemu. Ayo turun dan ngobrol." Mendengar kata-kata Hari Kaisar, Xiao Changtian juga tahu perasaan mendalam mereka bersaudara. Menghadap Hari Kaisar melambaikan tangan. "Pergi-pergi." Ketika Kaisar Es melihat Master Sekte Setan Langit, dia berjalan ke sisinya dengan penuh semangat. Kaisar Iblis. Kaisar Es. Ketika Master Sekte Setan Langit melihat Kaisar Es, dia juga bersemangat. "Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" Melihat ekspresi penuh gairah dari kedua orang ini, Xiao Changtian tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya.
Mengapa kedua lelaki tua ini terlihat begitu gay? Di bawah tatapan Xiao Changtian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis berpelukan erat. Melihat kultivasi mereka, Xiao Changtian berkata kepada mereka, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Kaisar Es menjadi tenang dan berkata demikian. Xiao Changtian, senior, kami berdua sebelumnya adalah pelayan guru. Sekarang kita sudah bertemu. Mendengar perkataan Kaisar Es, Xiao Changtian mengerti. Ternyata keduanya adalah mantan rekan kerja. Melihat perilaku mereka barusan, dia mengira mereka. Kemudian, Xiao Changtian berkata kepada Kaisar Es dan Kaisar Iblis. Saya mengerti bahwa ini adalah pertemuan antara teman lama. Kaisar Es berkata kepada Xiao Changtian sambil berbicara, dan kemudian memimpin Kaisar Iblis ke samping.